Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Pak Edi Junaidi dalam pembelajaran daring khusus untuk hari ini, Jumat 23 Oktober 2020. Kita akan belajar matematika tentang pecahan campuran, ya. Nah, sebetulnya ini sudah kita pelajari sebelumnya, ya, pecahan campuran ini. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita akan lebih khusus, ya, itu belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita ulas sedikit mengenai pecahan campuran, ya. Jadi sebelumnya kita telah belajar tentang pecahan campuran. Nah, mulai dari sini saja. Jadi ada yang disebut dengan pecahan biasa, ada yang disebut dengan pecahan biasa. Nah, seperti contohnya ini 6/3, ini pecahan biasa. Jadi di sini ada yang namanya pecahan biasa. Di sini ada komponen penyebut, ya, penyebut yang komponen pembilang, ya, yang atas dan komponen penyebut yang bawah, ya. Nah, kalau pecahan campuran, ya. Nah, pecahan campuran itu, nah, contohnya ini, ya, 2/1/3 ini pecahan campuran, ya. 2 ini bilangan biasa atau bilangan bulat, 1/3 ini pecahan biasa. Nah, sehingga yang disebut dengan pecahan campuran itu campuran antara bilangan bulat, bilangan biasa dengan bilangan pecahan, gitu. Nah, tentunya kalian sudah tahu, ya, bagaimana merubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, begitupun kita kalian pun sudah tahu, ya, bagaimana merubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, satu hal yang mesti kita pahami, ya, pada pecahan campuran ini, ya. Nah, seperti ini, ya. 2/1/3 itu artinya 2 ditambah 1/3. Jadi bisa kita tuliskan 2/1/3 ini sama dengan 2 ditambah 1/3, ya. Nah, jadi ini, ya, arti dari 2/1/3 itu sama dengan 2 ditambah 1/3. Nah, ini harus kalian pahami, ya. Kayak berikutnya. Nah, ini, ya, cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Ini tentunya kalian sudah mahir, ya, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Misalkan begini, 2/1/3. Nah, 2/1/3 kita rubah ke bentuk pecahan biasa, ya. Nah, caranya adalah, ya, 3, ya, ditambah 2, ya. 3 dikali 2 ditambah 1, ya. 3 dikali 2 ditambah 1 per 3. Nah, ini, ya, karena di sini penyebutnya 3, maka di sini 3. Nah, sehingga nanti sekali lagi, ya, ini adalah pecahan campuran. Kita ingin merubah bentuk ini ke bentuk pecahan biasa. Caranya adalah 3 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1, ya.
3 kali 2 ditambah 1 per 3 gitu. Nah, 3 yang penyebut ini dibawa lagi ke sini ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 dikali 2 itu 6 ditambah 1 hasilnya 7 per 3. Berarti ini 3 ini sebagai penyebut, sehingga di sini dibawa lagi ya. Nah, 7 per 3 ini adalah pecahan biasa. Nah, kemudian contoh yang lain ya, 3 2 per 5. Nah, ini adalah pecahan campuran. Kita rubah ke bentuk pecahan biasa ya, sama caranya, yaitu ya, ini 3 2 per 5 ya, kita rubah ke pecahan biasa. Caranya 5 dikali 3 ditambah 2 ya. 5 kali 3 ditambah 2 per 5. Nah, ini penyebut ini dibawa lagi ke sini ya. Nah, sehingga nanti hasilnya 5 dikali 3 itu 15 ditambah dengan 2 hasilnya 17 per 5 ya. Jadi penyebut ini dibawa lagi gitu. Nah, itu cara merubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini sebetulnya telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini hasil latihan-latihannya, mungkin kalian masih ingat ya. Nah, pernah kalian berlatih bagaimana merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran, atau sebaliknya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini telah kita pelajari dan kita latihkan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang ini, pada pertemuan sekarang ini kita akan belajar tentang penjumlahan ya, dan pengurangan pecahan campuran ya. Bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran. Nah, kita mulai dulu dengan penjumlahan ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, 2 1 per 4 ditambah 3 1 per 2. Berapakah hasilnya? Nah, bagaimanakah cara mengerjakan penjumlahan pecahan campuran ini? Nah, itu ada dua cara ya, ada dua cara. Nah, cara yang pertama ya, 2 1 per 4 ditambah 3 1 per 2 itu kita pakai cara seperti ini ya. Di sini ada bilangan biasa ya, 2 dan 3. Ada juga di sini bilangan pecahan, yaitu 1 per 4 dan 1 per 2. Nah, kita jumlahkan ya, bilangan biasa dengan bilangan biasa, kemudian pecahan dengan pecahan ya. Berarti di sini 2 ditambah 3, 2 ditambah 3 ya, 2 ditambah 3 ya, ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 2 ya. Jadi bilangan biasa dengan bilangan biasa, kemudian pecahan dijumlahkan dengan pecahan. Nah, hasilnya 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Kemudian 1/4 ditambah setengah ya. Nah, ini penyebutnya, ingat penyebutnya berbeda, sehingga kita tidak bisa menjumlahkan secara langsung, tapi kita harus menyamakan dulu penyebutnya ya. Caranya ya, kalian gunakan KPK dari 4 dan 2. Masih ingat apa itu KPK? Ya, betul. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi kita cari dulu KPK dari 4 dan 2 ya, itu adalah 4 ya, gitu. Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 2 itu adalah 4 ya. Nah, kita gunakan 4 sebagai penyebutnya gitu ya. Nah, tinggal bagaimana sekarang ya. Karena penyebutnya 4 ya, berarti yang di sini tetap 1/4,
Kemudian yang setengah ini ya, kita lihat 2 ya, pingin jadi 4 itu dikali berapa ya? 2 pingin jadi 4 dikalikan 2, berarti kita kalikan ya 2 ini dengan 2 ya, dengan angka 2 sehingga menjadi 4. Nah, yang atasnya juga ya, ini pembilang dikalikan 2 ya, atau dengan kata lain ya, setengah ini 1/2 ini dikalikan 2/2 gitu ya. Jadi setengah dikalikan 2/2 ya. 1 kali 2 sama dengan 2, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini ya. Kemudian di sini 5 ya, tetap 5 ditambah dengan, nah karena di sini penyebutnya sudah sama ya, ini 4, yang ini 4, maka ini bisa pembilangnya itu dijumlahkan gitu ya. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sehingga menghasilkan 5 ditambah 3/4. Nah, ini jangan lupa ya, kalau penyebutnya sudah sama begini ya, itu penyebutnya tidak dijumlahkan ya. Tapi tetap aja 4 di sini. Tidak jadi 8 gitu ya, jadi 3/8, enggak seperti itu, tapi tetap 4. Nah, di sini menghasilkan 5 ditambah 3/4. Nah, 5 ditambah 3/4 itu bisa kita tuliskan seperti ini ya, 5 3/4. Nah, ini adalah bilangan campuran gitu. Itu adalah cara pertama ya. Nah, cara kedua itu dengan seperti ini ya. Tadi soalnya seperti ini, 2 1/4 ditambah 3 1/2. Nah, caranya kita rubah dulu di sini pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, 2 1/4 ya menjadi 9/4 ya. Kemudian 3 1/2 menjadi 7/2 ya. Dari mana 9/4 dan 7/2 ini? Nah, ingat tadi ya, kita sudah tahu bagaimana merubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, coba kita lihat ya. Dari mana 9/4 ini? 9/4 ini berasal dari 4 dikali 2 ditambah 1 ya. 4 kali 2 itu sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Berarti menghasilkan 9/4. Nah, begitupun yang ini ya. 3 1/2 itu kita rubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 3 itu 6 ditambah 1 sama dengan 7. Berarti hasilnya 7/2 ya. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau sudah begini, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ternyata di sini berbeda ya. Di sini 4, di sini 2. Nah, berarti kalau pingin bisa dijumlahkan, berarti penyebutnya kita samakan ya. Nah, kita samakan dulu ya. Caranya dengan cara KPK ya. Kita tahu tadi KPK dari 4 dan 2 itu adalah 4 ya. Nah, berarti yang ini dikalikan 1/1 ya. Jadi 9 kali 1, 4 kali 1, hasilnya tetap berarti 9/4. Ditambah dengan, nah yang ini ya kita sesuaikan supaya menjadi 4, 2 ini dikalikan 2 ya. Berarti pecahan 7/2 itu harus dikalikan 2/2 ya. 2/2. Nah, berarti 7 dikalikan 2 sama dengan 14. 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Nah, sehingga hasilnya 14/4 gitu. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, nah kita bisa menjumlahkan ya pembilangnya. Jadi 9 ditambah 14 itu sama dengan 23/4. Nah, jangan dijumlahkan 4 tambah 4 sama dengan 8 ya. Tapi tetap aja di sini karena penyebutnya sudah sama, maka tetap aja di sini 4. Nah, kemudian di sini 23/4 ini adalah pecahan biasa. Kita ingin merubah dari pecahan biasa ini ke bentuk pecahan campuran.
Ya, sudah tahu kan ya, 23/4 itu kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 5/3/4. Nah, dari mana 5/3/4? Kita buktikan saja di sini. 4 dikali 5 itu adalah 20 ditambah 3 jadi 23 per 4 gitu. Nah, itu cara kedua ya. Nah, coba menurut kalian mana yang paling mudah ya? Apakah menggunakan cara pertama atau menggunakan cara kedua? Nah, silakan saja kalian pilih sesuka kalian ya. Kayak itu penjumlahan. Nah, bagaimana sekarang dengan pengurangan ya? Nah, pengurangan ini contohnya begini ya. Ini ada soal begini, 2/3/4 dikurangi 1/1/3. Nah, ini dua-duanya campuran ya, pecahan campuran. Nah, untuk pengurangan pun itu terdiri pada prinsipnya itu sama sih seperti pada penjumlahan ya. Cuma di sini kalau tadi plus ya, kalau di sini jadi minus, jadi kurang ya, jadi dikurang. Nah, caranya hampir sama dengan penjumlahan. Jadi di sini ada dua cara ya. Yang cara pertama itu tadi ya, kita pisahkan dulu ya, bilangan biasa dengan bilangan pecahan gitu ya. Nah, di sini ya, 2/3/4 dikurangi 1/1/3 berarti di sini bilangan biasanya 2 dan 1 ya. Nah, kita kurangkan dulu ya. 2 karena di sini pengurangan berarti 2 dikurangi 1. Nah, ini 2 dikurangi 1. Nah, ditambah dengan, nah ini ditambah ya. Karena tadi arti dari pecahan campuran itu 2/3/4 itu sama dengan 2 ditambah 3/4 ya. Kemudian 1/1/3 itu artinya 1 ditambah 1/3. Nah, jadi di sini bilangan biasa ya, di sini bilangan pecahan. Jadi penjumlahan ya, dijumlahkan. Nah, kemudian di sini bilangan pecahannya, berarti bilangan pecahan ini kita kurangi dengan bilangan pecahannya, 3/4 dikurangi 1/3 ya. Nah, ini langsung aja 2 dikurangi 1 ditambah dengan, nah yang ini ya harus diselesaikan dulu ini. Lihat penyebutnya di sini ya. Penyebutnya ternyata berbeda. Nah, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Nah, dengan cara KPK ya. KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12 ya. Nah, sehingga nanti kita sesuaikan ya. Berarti bagaimana ya, 4 menjadi 12 itu berarti dikalikan 3 ya. Kalau yang bawahnya dikalikan 3 berarti yang atasnya juga dikalikan 3 ya. Berarti 4 kali 3 12, kemudian yang atasnya 3 kali 3 itu adalah 9. Begitupun yang ini 1/3. Nah, karena penyebutnya kita rubah menjadi 12 ya, berarti di sini 3 dikalikan berapa pingin jadi 12, berarti kan kalikan 4. Nah, kalau bawahnya dikalikan 4 berarti atasnya juga harus dikalikan 4 ya. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4 ya. Nah, kemudian di sini kita turunkan, di sini 1 tetap ditambah. Nah, ini karena di sini penyebutnya sudah sama, maka bisa kita langsung kurangkan pembilangnya ya. Berarti 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, ini jangan dikurangi ya, penyebutnya 12 kurangi 12 itu sama dengan 0. Nah, itu salah ya. Tetap aja karena di sini penyebutnya sudah sama, berarti kita tulis kembali di sini tetap 12. Nah, jadi di sini hasilnya 1 ditambah 5/12. Nah, 1 ditambah 5/12 itu bisa kita tuliskan menjadi 1 5/12. Nah, itu cara pertama. Mudah bukan? Nah, kita lihat cara kedua. Nah, cara kedua ini hampir sama dengan penjumlahan ya. Karena ini bentuknya pecahan campuran. Nah, kita rubah dulu pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 2/3/4 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi
4 dikalikan 2 8 ditambah 3 sama dengan 11 ya, per 4. Nah, jadi penyebut ini dibawa lagi ke sini ya. Kemudian 1/3 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 3 dikalikan 1 ditambah 1 ya. 3 kali 1 3 ditambah 1 4 gitu. Jadi hasilnya 4/3. Nah, kemudian ya karena ini penyebutnya belum sama, berarti langkah berikutnya kita samakan dulu penyebutnya. Nah, dengan cara KPK. Nah, KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12. 4 pingin jadi 12 itu dikalikan 3. Berarti kalau bawahnya bawahnya dikalikan 3, berarti atasnya kalikan 3. 11 kali 3 itu 33. Begitupun yang ini ya. 3 pingin jadi 12 itu dikalikan 4 ya. Berarti kalau bawahnya kalikan 4, atasnya juga harus dikalikan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat tolong dibalas. Salah ya. Jadi ingat pantun ya. Kita lanjutkan ya. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama yaitu 12 dan 12, maka pembilangnya bisa kita kurangi ya. 33 dikurangi 16 itu sama dengan 17. Nah, berarti hasilnya adalah 17/12. Nah, 17/12 kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 15/12. Nah, kita buktikan saja. 12 dikalikan 1 kan 12, ditambah 5 sama dengan 17. Nah, jadi hasilnya 17/12. Nah, itu cara yang kedua. Ternyata sama kan hasilnya cara kedua dengan cara pertama. Nah, cara pertama ini ya, cara pertama ini hasil akhirnya 15/12. Nah, cara kedua itu hasilnya 15/12. Nah, begitu anak-anak caranya menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, kalau sudah paham, nanti Pak Edi akan memberikan latihan soal. Siap-siap ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.